Karena ini kan level ancamannya kan membunuh calon presiden. Kemana para patriot? Nah, itu yang gue pertanyakan. Itu kan masih menjadi nggak masuk akal juga menurut gue gitu ya. Hey guys, welcome to The Screen. Yap, akhirnya kita udah selesai nonton episode 8 dari Tira. Sekaligus di video kali ini kita juga bakal review secara keseluruhan season pertama dari Tira. Gimana pandangan kita yang awam dengan dunia pernaga-nagaan ini gitu ya. Menurut gue di episode 8 itu sudah cukup bisa menyelesaikan beberapa masalah dari episode pertama sampai 8 ini. Dia lumayan bisa mengakhiri dan membuat kita cukup puas gitu ya. Tapi cukup itu belum yang sempurna untuk sebuah project sekelas Bumi Langit gitu menurut gue. Ada 50-50 lah gue. Di antara lain gue cukup puas, tapi tetap cukup puas gue itu ngeganjel. Ada beberapa hal-hal yang gue harusnya bisa segini, harusnya bisa kayak gitu gitu. Tapi ya namanya series pertama, apalagi ini untuk era modern, ini series superhero yang proper pertama yang dibuat oleh Bumi Langit, ya ini sangat menjanjikan ke depannya. Dan setelah kita lihat di akhir episode 8 kan ini memang digadang-gadang bakal ada season kedua gitu. Memang dicicil pengen ada season kedua itu. Gue bingung kenapa harus dicicil gitu ya. Apakah kalian udah pede gitu ini series ini bakal pecah gitu, jadi kalian bakal lanjut gitu. Seharusnya mungkin menurut gue dari ending episode 8 ini jangan dicicil ke season kedua, seharusnya dilanjutin di film Godam ya seharusnya gitu. Tapi ya mereka punya rencana sendiri, kita nggak bisa terlalu memberikan harapan yang berlebih gitu. Tapi secara keseluruhan season pertama ini adalah landasan yang sangat baik untuk nanti kita melihat film Godam dan Tira kalau ada gitu, Jadi gue masih agak mempertanyakan ini Bumi Langit untuk proyek selanjutnya gimana nasibnya gitu ya. Kalau di Tira kan ini dipegang dan juga kayak sistem kerjasama gitu ya sama Disney Plus dan juga Star dan sebagainya gitu ya. Apakah di Godam nanti mereka semangat lagi? Gue berharap sih ada investor dan sebagainya gitu untuk melanjutkan bagaimana misi besar mereka ini. Tapi kita balik lagi ke series Tira episode 8, menurut gue lumayan megah, tapi sayangnya ya memang di fighting akhir itu juga lumayan bagus, koreografinya juga lumayan bagus antara Haikal dengan Suci, tapi gue masih mempertanyakan kemana naganya waktu mereka berantem gitu. Itu aja, mereka kan udah punya naga masing-masing nih, kenapa nggak sekalian lu liatin naganya juga ikut berantem gitu. Apakah konsep pemegang naga ini mereka nggak bisa ngeluarin naga mereka kayak anime-anime gitu? Apakah mereka kayak misalnya Naruto gitu bisa kayak ngeluarin ekor 9 dan sebagainya? Apakah nggak bisa kayak gitu? Tolong kalian yang ngerti dengan perkomikan Tira, tolong jawab pertanyaan gue, kenapa mereka berantem nggak pakai naganya mereka, sedangkan mereka punya naga gitu ya. Kok malah manusianya yang dicicil berantem sedikit demi sedikit kayak gini gitu ya. Itu terlepas dari pertanyaan kita. Dari episode pertama, Tira itu sangat-sangat proper dan juga landasan dasar ceritanya benar-benar terkonsep dengan sangat baik. Menurut gue kita dijelaskan dengan baik bagaimana masa kecil dari Suci. Suci ini pengen jadi stunt woman tuh dari mana asalnya. Kemudian juga bagaimana hubungannya dengan Widya. Itu kan benar-benar development karakter dari episode pertama sampai 8. Menurut gue itu sangat konsisten, khususnya untuk hubungan antara Suci dan juga Widya. Sehingga di episode 8 kita benar-benar sangat suka dengan penyelesaian karakter dari Widya ini. Meskipun ya gue agak cukup kaget per transisi dari Widya ini kadang naik turun, apakah dia dalangnya apa enggak. Itu mungkin teknik mereka untuk membuat plot twist kepada penontonnya, tapi pada akhirnya setelah kita melihat bagaimana masalah dari Widya dan pengorbanannya menyerahkan naganya kepada si Tira, itu sih cukup membuat banyak penonton haru ya menurut gue. Jadi perkembangan karakter Widya di sini sangat baik, termasuk juga dengan Haikal. Tadinya banyak teman-teman yang bilang, untuk apa sih percintaan Haikal itu terlalu di spotlight? Nah, gunanya adalah ternyata si Haikal ini adalah sang villain utama di season pertama dari Tira ini. Jadi kita mulai ngerti dan akhirnya juga cukup terjelaskan dengan sangat baik. Haikal di sini juga sangat baik development karakternya dari awal sampai akhir. Tapi memang di antara banyak karakter yang sangat mudah dicintai itu, termasuk juga England, Deo, itu kan dari awal kita sangat suka dengan karakter ini. Salahnya adalah
menurut gua ya, karakter ini terlalu cepat dibuat meninggal aja gitu. Setidaknya dikasih waktu 5 menit lah untuk England berantem dengan manusia secerdas England itu. Kok bisa-bisanya dia mau ngebunuh si angkasa cucu-cucu dari belakang. Itu kayak apaan gitu, nggak masuk akal gitu ya. Kemudian juga untuk angkasa terutama, gue pikir dia adalah film utamanya. Gue ngerti ini adalah development karakter yang sengaja ditulis oleh para penulis skenario dan juga sutradara untuk mengecoh penonton agar kita menganggap bahwa angkasa ini sang villain utama. Tapi ternyata kan anaknya si Haikal ini, anak angkatnya gitu ya. Tapi memang sangat sayang sekali sih selemah itu dengan orang yang punya 2 naga ya, kalau nggak salah 2 naga. Sepowerful itu dari awal, tewasnya gitu doang. Sekuat apa sih si Suci ini yang baru dapet naga kemarin sore gitu, tiba-tiba kok bisa kayak gitu ya. Itu sih menjadi harusnya lebih sempurna lagi di season kedua. Semoga ada yang nonton, orang-orang Bumi Langit ada yang nonton video ini kali ya. Jadi kayak ini keresahan orang penikmat kalian gitu ya. Jangan dianggap sebagai haters kayak gitu. Tapi sekali lagi menurut gue adalah karakter di dalam Tira ini sudah sangat baik, sangat mudah dicintai. Yang mungkin menjadi kekurangan adalah penyelesaian setiap karakternya aja. Ada beberapa yang udah selesai kayak Widya gue suka banget, Suci gue suka banget, tapi ada beberapa karakter yang ya gitu doang. England terutama yang gue cukup nggak suka gitu. Bahkan karakter sekelas England di sini development karakternya kalah dengan karakter Deo yang dapet screen time yang nggak terlalu banyak-banyak amat gitu. Tapi ya balik lagi kita serahkan kepada Bumi Langit, mungkin orang-orang di baliknya untuk menyempurnakan lagi di season kedua karena masih ada 4 naga lagi loh. Dan ini tantangannya kayaknya lebih tinggi lagi dibandingkan angkasa. Tapi kan angkasa presiden ya, sekelas presiden. Ternyata masih ada yang lebih kuat lagi di balik semua itu gitu ya. Dan gue sebenarnya berharap ada Gazul juga yang hadir. Karena ini kan level ancamannya kan membunuh calon presiden. Kemana para patriot? Nah, itu yang gue pertanyakan. Itu kan masih menjadi nggak masuk akal juga menurut gue gitu ya. Kemudian juga gue sebenarnya berharap, oh jangan-jangan Godam muncul nih di akhir. Apalagi ada truk-truk itu kan. Tapi belum ada, kayaknya ini juga mungkin menjadi modal mereka untuk menanamkan masalah dasar yang ada di film Godam dan Tira ke depannya kalau ada gitu. Gue berharapnya sebenarnya ada, jadi gue ceng-cengin aja ya kalau ada itu ya. Dan menurut gue di sini meskipun minim, tapi koneksinya dengan jagat sinema Bumi Langit secara keseluruhan tetap ada. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari lebih luas lagi, ini lebih ke series yang berjalan di universe-nya sendiri deh menurut gue gitu. Tapi cuman beberapa hal saja, minim banget koneksinya dengan dunia Bumi Langit. Gue nggak tahu arahnya nanti kemana. Tapi kan Zahira Omar ini kan digadang-gadang bakal jadi sutradara dari film Godam dan Tira, makanya dia yang menjadi sutradara dari series Tira ini. Jadi semoga aja di filmnya akan dijelaskan beberapa plot hole yang terjadi dari episode pertama sampai ke episode 8. Tapi meskipun gue bilang beberapa harusnya kayak gini, kurangnya ini, plot hole-nya di mana-mana, bukan berarti series Tira season pertama ini jelek. Menurut gua lebih banyak bagusnya dibanding jeleknya series ini guys. Kalau dibandingkan dengan beberapa project Bumi Langit yang udah keluar kayak Gundala, kemudian Sri Asih, Virgo and Sparkling, dan akhirnya ada Tira, ini kemajuan yang sangat pesat naik lagi, terutama dari sinematografi, kemudian juga dari segi acting, chemistry karakter, bahasanya yang selalu gue selalu kritik BC itu kan kaku harusnya kayak gini. Nah di series Tira itu jarang banget momen-momen kaku cringe-nya untuk dialog mereka. Di sini udah mulai cair, kayak bener-bener ngelihat orang ngobrol biasa meskipun mereka pakai bahasa Indonesia yang baku, tapi gue nggak cringe sama sekali gitu ya. Selain dari segi chemistry, yang paling menonjol di sini adalah CGI, VFX-nya. Ini gue terima kasih banget buat teman-teman yang ada di belakang layar. Gue nggak bisa sebutin satu-satu, tapi thank you dan gue appreciate kalian yang memberikan karya yang luar biasa di series Tira ini. Semoga saja ke depan dibuat lebih baik lagi. Mungkin dengan keuntungan-keuntungan yang ada di season pertama ini, mungkin lebih dibuat kayak jangan terlalu banyak asap kali ya. Kayak nanti akhirnya kayak, oh modal asap-asap doang. Gue pengen banget ngeliat naganya ini lebih real lagi. Kalau sirup marjan bisa, kalian juga pasti bisa. Gue tahu orang-orang di belakang sana orang-orang hebat gitu ya. Semoga aja ke depan adalah perkelahian naga tiranya gitu. Enggak yang cuman manusianya doang yang berantem gitu ya. Semoga aja lebih sempurna lagi. Juga di bagian scoring menurut gue sudah keren banget, proper. Soundtracknya juga keren. Kemudian juga dari segi pengambilan gambar ini nggak ada masalah. Gue suka banget. Dari awal itu sebenarnya gue udah hype banget dengan Tira. Tapi memang maaf di episode 6 gue harus
memaki-maki sedikit lah, karena udah mulai jenuh nih. Dan semoga ke depan gue berharap bahwa Mas Zahir Omar dan tim membuat season kedua itu jangan terlalu panjang lagi. Untuk kayak contoh aja kayak MCU, mungkin DC, itu dia cuman buat kadang cuman 6 episode. Itu bukan berarti mereka nggak mampu buat 10 episode atau 1000 episode, tapi mereka lebih memadatkan cerita supaya nggak kelihatan ngulur-ngulur waktu, nggak kelihatan mengisi kekosongan kayak strippingan. Dan gue berharap banget buat ceritanya lebih dipadatin lagi, kolaborasi antara si penulis skenario dan juga sutradara benar-benar harus dimatangkan lagi, karena gue lihat di sini ada beberapa gap-gap. Gue merasa bahwa penulis skenario di sini pengen kayak gini, tapi akhirnya di lapangan sutradara menerapkan kayak gini. Ada beberapa hal-hal yang harusnya lebih chemistry antara penulis skenario dan juga sutradara tuh benar-benar harus benar-benar seimbang di season kedua gitu. Gue bukan menggurui, gue bukan siapa-siapa, tapi gue adalah penikmat film yang pengen Bumi Langit lebih baik lagi guys. Dan season pertama ini adalah landasan yang sangat baik. Gue berharap banget bahwa Bumi Langit lanjut, dan gue pengen terus memberikan masukan dan juga kritikan, karena menunggu momen-momen yang gue bener-bener puas, dan gue menunggu momen-momen gue nangis dari awalnya yang kayak gue bilang ada kekurangan-kekurangan, tapi akhirnya pada ujungnya nanti gue percaya bahwa ada karya Bumi Langit yang bikin gue meneteskan air mata, bahwa gue bangga bahwa ini tuh buatan lokal gitu guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita dari episode pertama ya sampai episode 8 ini. Sekarang sampailah kita di akhir review. Secara keseluruhan Tira season pertama ini gue beri skor di angka 65 dari 10. So buat teman-teman yang udah menyaksikan Tira, berapa skor kalian dan apa kritikan kalian, apa harapan kalian untuk Tira season kedua? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah.